نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan puja tentunya hanya layak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang tak terhitung jumlahnya, yang mana kita hanya diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan kita gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketakwaan, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hakikat dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara upaya kita dalam memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu, yang dengannya insyaallah kita akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan di antara ibadah yang paling Allah cintai, ibadah yang paling besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu atau mempelajari ilmu agama. Karena tentunya kita tidak akan bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu, tanpa adanya ilmu agama. Oleh karenanya Rasulullah SAW diutus 14 abad yang lalu sebagai nabi dan rasul yang terakhir untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita pelajari, karena itu merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mewariskan dinar maupun dirham. Beliau tidak mewariskan harta kepada keluarga beliau maupun kepada kaum muslimin. Akan tapi beliau hanya mewariskan ilmu agama, yaitu merupakan bekal terpenting bagi kita untuk hidup di dunia ini dan dalam rangka kita mempersiapkan kehidupan kita di akhirat nanti. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan dijatuhkannya hukuman kepada orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah yang mereka telah berkhianat kepada kaum muslimin di tengah-tengah perang Ahzab, yang pengkhianatan mereka ini sangat-sangat membahayakan keselamatan kota Madinah dan juga keselamatan kaum muslimin termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin kita sebutkan bahwasannya yang ditunjuk sebagai pemutus perkara atau yang memutuskan hukuman yang pantas atas orang-orang Yahudi Bani Quraidah adalah sahabat sinten? Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu, yang mana beliau merupakan pemimpin suku Aus
ya, pemimpin suku Aus, salah satu suku atau kabilah terbesar dari kabilah Ansar, di mana suku Aus merupakan sekutunya orang-orang Yahudi Quraidah, Bani Quraidah. Jadi yang biasa melakukan kerjasama dalam perkara dunia, bukan dalam perkara agama tentunya, dalam perkara dunia. Dan kerjasama dalam perkara dunia ini dibolehkan walaupun dengan orang-orang non-muslim sekalipun, asalkan itu jangan sampai melanggar syariat Allah, jangan sampai ada bentuk pelanggaran terhadap syariat Allah. Maka suku Aus atau para sahabat dari kabilah Aus, mereka semuanya setuju untuk menjadikan Sa'ad ibn Mu'adz sebagai pemutus perkara yang akan menjatuhkan hukuman yang pantas bagi orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Maka kita lanjutkan di sini. Wa kana Sa'dun fil Madinah lil jarahi alladhi asaba bihi athna'a ghazwatil Khandaq. Yang mana ketika itu, ketika kaum muslimin sudah mengepung orang-orang Bani Quraidah, ya, yang berada di wilayah mereka, wilayah pemukiman mereka yang ada di wilayah tenggara kota Madinah. Ketika itu Sa'ad masih berada di tengah, di pusat kota Madinah. Ya. Beliau masih berada di pusat kota Madinah dekat dengan Masjid Nabawi. Karena beliau sedang dirawat di situ. Ya, beliau sedang dirawat karena beliau mengalami luka. Okay. Jadi kan kalau masih ingat kemarin Sa'ad bin Mu'adz, beliau terkena panah di bagian lengan atas beliau ketika perang Khandaq. Okay. Ketika berlangsungnya perang Khandaq atau perang Ahzab. Akhirnya ketika disampaikan kepada beliau bahwasannya beliau yang akan ditunjuk sebagai pemutus perkara bagi orang-orang Bani Quraidah, akhirnya beliau pun dikawal untuk datang menuju kepada pemukiman Bani Quraidah. Faja'u bihi raqiban ala himarin. Maka beliau pun datang dengan mengendarai seekor keledai. Dalam keadaan tentunya beliau masih lemah tubuhnya karena mengalami luka yang cukup parah. Falamma qaruba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, maka tatkala Sa'ad sudah dekat, ya, dengan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah datang tiba di pemukiman Bani Quraidah. Ketika Sa'ad tiba, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan khumu ila sayyidikum. Ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang hadir ketika itu, beliau mengatakan khumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Ya. Berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Ya, karena Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpinnya suku Aus dan juga dianggap sebagai salah satu pemimpin para sahabat di kota Madinah. Faqamu, maka para sahabat pun berdiri. Wa ahatu bihi min janibaihi. Kemudian para sahabat pun mengelilingi Sa'ad ibnu Mu'adz. Ya, ketika itu kemudian para sahabat mengelilingi Sa'ad ibnu Mu'adz. Khususnya para sahabat dari kalangan kabilah Aus. Kemudian orang-orang atau para sahabat dari kalangan Aus ini mengatakan kepada Sa'ad, yaquluna ya Sa'ad ahsin fi mawalika. Ya, ahsin fi mawalika. Wahai Sa'ad, berbuat baiklah kepada sekutumu. Ya, berbuat baiklah kepada para sekutumu. Artinya, maksudnya yang dimaksudkan adalah orang-orang Bani Quraidah. Jadi di sini maksudnya para sahabat dari kalangan Aus, mereka memberikan masukan kepada Sa'ad supaya menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat bagi orang-orang Yahudi Quraidah. Jadi supaya masih diberi belas kasihan.
Ya, masih diberi belas kasihan. Karena para sahabat dari kalangan Aus mereka juga masih merasa iba, ya, memiliki rasa iba kepada orang-orang Yahudi Quraidah. Karena bagaimanapun mereka ini orang-orang Yahudi Quraidah juga masih sekutunya mereka yang biasa mengadakan kerjasama dengan mereka. Wa huwa sakitun la yujib, sedangkan Sa'ad beliau tidak menjawab sepatah kata pun. Beliau hanya diam, ya. Beliau tidak menjawab, beliau tidak memberikan tidak memberikan tanggapan atas ucapannya orang-orang atau para sahabat dari kalangan Aus tadi. Falamma aktsaru alaihi qala, maka tatkala kaum muslimin atau manusia senantiasa menyampaikan kepada beliau, terus diulang-ulang ucapan tadi oleh orang-orang Aus, ya, kabilah para sahabat dari kabilah Aus, terus mengulang-ulang pertanyaan atau mengulang-ulang perkataan tadi kepada Sa'ad. Maka akhirnya Sa'ad ibnu Mu'adz mengatakan, laqad ana li Sa'din alla ta'khudahu fillahi laumatul laim atau laumatul laim. Sa'ad mengatakan sudah tiba waktunya bagi Sa'ad, ya, dia mengatakan kepada dirinya sendiri dan juga supaya didengar oleh orang-orang di sekitarnya, sudah tiba waktunya bagi Sa'ad untuk tidak memperdulikan celaan siapapun, ya, untuk tidak memperdulikan ucapan siapapun, asalkan dia berupaya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sa'ad tidak terpengaruh dengan ucapan para sahabat dari kalangan Aus tadi. Karena beliau mempertimbangkan terkait dengan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Bani Quraidah ini sudah benar-benar kelewatan, ya. Mereka sudah benar-benar berbuat suatu perbuatan yang itu dilakukan di saat kota Madinah benar-benar dalam keadaan genting. Pasukan musuh mengepung, kemudian mereka berkhianat, membuka akses supaya pasukan musuh bisa masuk ke dalam kota Madinah, yang itu tentunya membahayakan keselamatan kota Madinah, kaum muslimin, dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad pun beliau tidak terpengaruh dengan ucapan manusia dan beliau sudah memiliki keputusan yang akan beliau sampaikan. Walamma nazala Sa'ad wa akhbara binuzuli Quraidah ala hukmihi hakama fihim an yuqtal ar-rijal. Maka tatkala Sa'ad sudah tiba, Sa'ad ibnu Mu'adz sudah tiba di pemukiman Bani Quraidah, kemudian beliau sudah diberitahu bahwasannya orang-orang Bani Quraidah sudah menyerahkan keputusannya kepada beliau. Jadi mereka akan terima dengan apa yang diputuskan oleh Sa'ad ibnu Mu'adz. Maka hakama fihim an yuqtal ar-rijal. Maka beliau pun menetapkan, memutuskan bahwasanya seluruh kalangan laki-laki mereka dijatuhi hukuman mati. Dijatuhi hukuman mati. Seluruh laki-lakinya, yang mana mereka ikut berkhianat kepada kaum muslimin. Wa tusabba adz-dzurriyyah. Adapun wanita, anak-anak akan dijadikan tawanan, dijadikan budak. Ya, karena orang-orang kafir yang kemudian dijadikan menjadi tawanan pada peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka tawanan dari kalangan orang-orang kafir ini akan menjadi budak. Itu dalam hukum Islam seperti itu. Walaupun tentunya kita harus mengenal secara utuh hukum perbudakan dalam agama Islam. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan, yang itu banyak dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, ketika mereka memperbudak manusia, tidak seperti itu. Ya, itu bayangannya tidak semengerikan itu, dan tentunya tidak ada unsur kezaliman. Ya, itulah hukum Islam.
Ya, itulah hukum Islam. Beda dengan perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh bangsa-bangsa yang pernah mereka menjajah dunia kemudian memperbudak orang-orang yang di bawah penjajahannya, ya disuruh kerja sampai sampai mati, hanya diperas tenaganya, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Ya, bukan seperti itu tentunya perbudakan dalam Islam. Ya. Bahkan perbudakan dalam Islam, budak, status seseorang yang itu statusnya sebagai budak, ya, itu wajib untuk dinafkahi oleh majikannya. Itu dalam Islam seperti itu. Ya. Jadi budak itu statusnya seperti istri dan anak-anak yang wajib dia nafkahi. Itu dalam Islam seperti itu. Ya. Ini diantara gambaran saja bahwasannya perbudakan dalam Islam itu tidak sebagaimana perbudakan-perbudakan yang kita kenal di kalangan bangsa-bangsa atau orang-orang kafir, ya, bangsa-bangsa yang itu mereka tentunya tidak di atas agama Islam. Wa tuqsam al-amwal, kemudian harta rampasannya, hartanya mereka yang dirampas oleh kaum muslimin nanti akan dibagi-bagikan. Ya, akan dibagi-bagikan karena itu termasuk harta rampasan perang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan keputusan Sa'ad ibnu Mu'adz ini, jadi ini keputusan dari beliau. Beliau memutuskan para lelakinya dari kalangan Bani Quraidah semuanya dieksekusi mati. Adapun wanita dan anak-anaknya akan dijadikan tawanan. Kemudian harta mereka akan dibagi-bagi sesuai dengan ketetapan dalam syariat. Maka mendengar ketetapan dari Sa'ad ibnu Mu'adz tadi, Rasulullah SAW mengatakan, laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqis sab'i samawatin. Sungguh wahai Mu'adz, engkau telah menetapkan ketetapan bagi mereka sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari langit ketujuh, dari atas langit ketujuh. Jadi ternyata apa yang ditetapkan oleh Sa'ad itulah yang sebenarnya juga akan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau belum diberitahu sebelumnya oleh Rasulullah. Ya. Beliau belum mendapatkan info apapun terkait dengan apa hukuman yang akan ditetapkan oleh Rasulullah. Ya. Tapi karena orang-orang Yahudi tidak mau tunduk kepada ketetapannya Rasulullah, akhirnya Rasulullah pun menyerahkan urusannya kepada Sa'ad ibnu Mu'adz. Ternyata Sa'ad ibnu Mu'adz menetapkan hukuman yang sama dengan apa yang akan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu tentunya berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana Sa'ad ibnu Mu'adz memiliki pandangan yang itu selaras dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini menunjukkan pemahaman beliau yang mendalam dalam perkara agama dan dalam mempertimbangkan keputusan. Makanya tidak heran beliau diangkat sebagai pemimpin suku Aus. Maka akhirnya tidak ada pilihan lain bagi orang-orang Bani Quraidah selain menerima keputusan tersebut. Mereka kira Sa'ad ibnu Mu'adz karena masih jadi sekutu mereka, itu akan menetapkan hukuman yang lebih ringan bagi mereka. Ternyata yang ditetapkan oleh Sa'ad itu sama dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ya sudah, mereka tidak bisa mengelak lagi. Itu hukuman yang akan mereka terima. Waqad kana hadzal hukmu aidan tabaqan li syari'atil yahud. Dan penetapan hukum ini juga sesuai dengan apa yang terdapat di dalam syariatnya agama Yahudi terkait dengan hukuman bagi orang-orang yang berkhianat, ya. Terkait dengan hukuman bagi orang-orang yang berkhianat. Ternyata dalam agama Yahudi pun juga kurang lebih sama dengan apa yang ditetapkan oleh Sa'ad ibnu Mu'adz. Bal arfaqu wa arhamu min hukmi syari'atihim, bahkan lebih ringan. Ya, sebenarnya hukuman ini lebih ringan dibandingkan apa yang berlaku dalam syariat mereka. Maka inilah hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Tentunya hukuman ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Sa'ad ibnu Mu'adz itu hanya menjadi wasilah perantara ditetapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah diputuskan perkaranya, akhirnya orang-orang Bani Quraidah pun digiring ke kota Madinah, digiring masuk ke kota Madinah. Kemudian mereka pun dikurung atau dimasukkan ke dalam sebuah bangunan yang itu merupakan bangunan miliknya Bintul Harith, ya, seorang wanita bernama Bintul Harith, yang mana ini salah seorang wanita dari kalangan Bani Najjar, ya, salah satu kabilah Ansor. Mereka ditempatkan sementara di dalam bangunan tersebut, di dalam rumah tersebut semuanya. Rumahnya cukup luas gitu ya. Kemudian setelahnya wahufirat lahum khanadiq fi suqil Madinah. Kemudian digalilah parit yang luas, ya, digalilah parit yang luas. Jadi semacam lubang yang luas, ya, di pasar kota Madinah. Ya, di salah satu pasar kota Madinah digalilah jogangan ngoten nggih, semacam lubang yang cukup luas, yang itu nanti dijadikan sebagai tempat eksekusi matinya orang-orang Yahudi. Akhirnya kemudian digiringlah satu persatu mereka, beberapa orang dimasukkan ke dalam lubang tersebut, kemudian dihukum mati, ya, dipenggal lehernya satu persatu, atau beberapa orang dimasukkan ke situ kemudian dipenggal lehernya, didatangkan lagi dipenggal leher, hingga akhirnya kemudian tercatat kurang lebih ada 400 orang yang dieksekusi mati ketika itu, dijatuhi hukuman mati dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Bahkan juga ada yang mengatakan jumlahnya mencapai 600 sampai 700 orang dari kalangan laki-laki Bani Quraidah. Dan juga tentunya yang terbunuh pemimpin mereka juga Ka'ab ibnu Asad. Ya, Ka'ab ibnu Asad juga akhirnya termasuk orang yang dijatuhi hukuman mati. Begitu pula orang yang membujuk Ka'ab ibnu Asad untuk berkhianat kepada kaum muslimin. Sinten, Pak? Naminipun Huyai bin Akhtab, ya, Huyai bin Akhtab, yang mana dia adalah tokoh atau pemimpinnya Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ketika itu mereka sudah menduduki atau tinggal di wilayah Khaybar, ya, karena mereka sudah diusir dari kota Madinah. Kemudian mereka tinggal di wilayah Khaybar. Nanti juga wilayah Khaybar ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, kemarin kita sebutkan bahwasanya Huyai inilah yang kemudian dengan beberapa orang lainnya dari pemimpin Bani Nadir, ya, mendatangi orang-orang Quraisy untuk menyerang kota Madinah, kemudian mendatangi orang-orang dari kabilah Ghatafan dari wilayah Najd untuk menyerang kota Madinah, hingga akhirnya terkumpul pasukan gabungan tersebut. Maka kemudian Huyai bin Akhtab ini pula lah yang membujuk atau mempengaruhi Ka'ab ibnu Asad, pemimpinnya Bani Quraidah, untuk berkhianat kepada kaum muslimin. Akhirnya Huyai bin Akhtab ini pun juga ikut dieksekusi mati bersama mereka, ya. Karena sebelumnya kita sebutkan dia sudah berjanji bahwasanya dia akan tetap bersama orang-orang Bani Quraidah apapun yang menimpa mereka, ya. Jadi ketika orang-orang Bani Quraidah ini dikepung oleh kaum muslimin, dia pun masih di situ, dia nggak lari. Ya, dia menjaga ucapannya. Ya, ini juga termasuk sisi positif dari orang ini, walaupun akhirnya dia juga mati di atas kekufuran. Ya. Tapi ini diantara sisi positif dari Huyai bin Akhtab, bahwasanya dia tetap menjaga ucapannya. Dia menepati janjinya, dia tidak kabur kemudian ketika itu. Dia tetap berada di bentengnya orang-orang Bani Quraidah hingga akhirnya dia pun ikut ditawan, hingga akhirnya dia ikut dieksekusi mati. Walaupun nanti putrinya, yaitu bernama Sofiyah bintu Huyai, yang ketika itu tentunya tidak ikut bersama bapaknya, ya. Sofiyah bintu Huyai ini tinggalnya di mana tadi, Pak? Di Khaybar. Okay.
Lah nanti ketika penaklukan kota Khaybar, penaklukan negeri Khaybar, Rasulullah bertemu dengan Sofiyah binti Huyai ini, dan beliau merasa iba karena dulu bapaknya sudah dieksekusi mati oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah merasa iba, akhirnya dinikahi Sofiyah bintu Huyai, dan akhirnya Sofiyah pun masuk Islam. Akhirnya menjadi salah satu ummul mukminin. Ya, salah satu ummul mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu nanti ketika peristiwa perang Khaybar nanti di tahun 7 Hijriah. Ini kita masih tahun 5 Hijriah. Ya, ini masih tahun 5 Hijriah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa orang dari kalangan Bani Quraidah yang sebelum ditetapkan keputusan atas mereka, sebagiannya ada yang masuk Islam. Ya, sebagiannya ada yang masuk Islam, akhirnya mereka tidak dijatuhi hukuman mati. Dan ada satu wanita, ya, satu perempuan dari kalangan Bani Quraidah yang ikut dieksekusi mati, yang ikut dihukum mati. Padahal tadi kita sebutkan untuk wanita dan anak-anak itu jadikan tawanan. Tapi satu wanita ini terpaksa harus dihukum mati karena dia telah membunuh salah seorang sahabat bernama Khalad ibnu Suwaid radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya ketika dikepung, ya, Bani Quraidah tadi dikepung oleh para sahabat, lah wanita Yahudi ini dia melemparkan penggilingan, jadi batu penggilingan, batu yang digunakan untuk menggiling gandum itu dilemparkan kepada sahabat Khalad ibnu Suwaid hingga tewas. Ya, akhirnya harus dijatuhkan hukuman qisas, hukuman mati, nyawa dibalas dengan nyawa. Akhirnya wanita Yahudi ini pun ikut dieksekusi mati ketika itu. Akhirnya setelah semua kalangan laki-lakinya sudah dihukum mati, dikumpulkanlah harta rampasan perang yang dimiliki oleh orang-orang Bani Quraidah. Maka terkumpullah wa jumi'a as-silah wal amwal fakanat alfan wa khamsumi'ah sayfin. Akhirnya terkumpullah harta rampasan perang, disebutkan ada sekitar 1.500 pedang. Ya, disita sebanyak 1.500 pedang. Wa 300 dir'ain, dan 300 baju perang. Ya, 300 baju perang. Wa alfai rumhin, kemudian juga ada 2.000 tombak, ya, alfai rumhin 2.000 tombak, wa khamsumi'ati tursin wa hajfatin, dan juga ada 500 perisai dan juga perisai dan hajfah. Hajfah di situ apa, Pak? Perisai dan apa? Sebelumnya 500 perisai dan tameng dan perisai gitu. Jadi semacam perisai, semacam tameng gitu. 500 perisai dan tameng, yaitu alat-alat perang yang berhasil didapatkan oleh kaum muslimin dari orang-orang Bani Quraidah. Wa asasan katsiran, begitu pula banyak perabotan-perabotan lainnya, ya, peralatan-peralatan yang lainnya. Wa aniyatan, wadah-wadah air, ya, wadah-wadah makanan. Wa jamalan wa syayahan, begitu pula jamal, unta-unta, kambing-kambing, ya, juga ikut jadikan harta rampasan perang tentunya. Akhirnya setelahnya dibagi-bagilah harta rampasan perang tersebut. 1/5-nya diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ketentuannya seperti itu. Untuk 1/5, ya, 1/5-nya al-khumus itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya untuk kepentingan kaum muslimin juga nantinya. Adapun untuk Rasulullah nanti beliau boleh beliau berikan kepada ahlul bait beliau. Ya, boleh beliau berikan kepada keluarga beliau. Jadi keluarga beliau dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, ya, itu diantaranya mereka tidak boleh menerima harta sedekah, harta zakat, harta sedekah tidak boleh mereka menerimanya. Mereka hanya boleh menerima dari harta rampasan perang. Ya, itu ketentuan dalam Islam. Makanya ketika kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, Rasulullah boleh memberikan kepada ahli bait beliau, keluarga beliau. Kemudian sisanya 4/5, ya, karena 1/5-nya tadi untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian 4/5-nya dibagi-bagikan di antara para sahabat yang ikut berperang.
bagiannya untuk pasukan infanteri. Infanteri berarti yang berjalan kaki, ya, yang nggak naik kendaraan. Jadi modalnya cuma kaki. Berjalan kaki pasukan infanteri itu dapat bagian satu bagian. Ya. Hitungannya begitu, satu bagian. Adapun pasukan berkuda, pasukan yang naik hewan tunggangan itu mendapatkan 3 bagian. 1 bagian untuk dirinya, 2 bagian untuk hewan tunggangannya. Karena hewan tunggangan juga butuh biaya, Pak. Ya, butuh biaya juga untuk mengurusinya. Apalagi hewan tunggangan untuk berperang itu butuh dilatih, butuh butuh biaya lebih dibandingkan hewan biasa. Yaitu ketentuan dalam Islam seperti itu. Ya, dalam pembahasan fikih ghanimah, pembagian ghanimah seperti itulah yang ditetapkan dalam Islam. Ya. Jadi 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, kemudian 4/5, sisanya 4/5 dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut berperang. 1 bagian untuk pasukan perjalan kaki, adapun pasukan yang berkuda atau pasukan yang menaiki hewan tunggangan itu diberi 3 bagian. Perbandingannya 1:3 gitu maksudnya gitu. Oke, berarti ya kurang lebih seperti itu ya Pak. Jadi 1/5-nya untuk infanteri, 3/5-nya untuk pasukan berkuda. Karena tadi tinggal 4/5 bagiannya gitu. Tapi ya itu nanti dijumlah semuanya dulu kan, dikumpulkan semua hewan harta rampasan perangnya tadi, baru kemudian dihitung bagiannya seberapa. Baik. Kemudian untuk para tawanan tadi dari kalangan perempuan dan anak-anak yang ditawan jadikan budak, akhirnya kemudian dikirim ke wilayah Najd untuk diperjualbelikan. Karena budak itu seperti harta, ya. Budak itu statusnya seperti harta, jadi boleh diperjualbelikan, boleh dihibahkan, boleh diwakafkan, boleh disewakan, ya. Jadi seperti harta budak itu. Beda dengan pembantu, ya. Budak itu beda dengan pembantu. Jadi jangan menganggap nanti budak itu sama dengan pembantu. Beda. Kalau pembantu itu pekerja, itu hanya kita menyewa jasanya saja, itu bukan budak. Repot nanti kalau dipahami pembantu itu budak, ya. Nanti dijual pembantunya. Baik. Untuk saat ini belum ada perbudakan lagi, karena untuk saat ini belum ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Tapi nanti di akhir zaman tentunya nanti akan terjadi peperangan kembali antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Kemudian juga disebutkan di sini Nabi SAW sempat memilih salah seorang budak wanita bernama Raihanah bintu Zaid ibnu Amr ibnu Khinaqah. Ya, ada yang mengatakan beliau membelinya, ada yang mengatakan beliau memerdekakannya kemudian menikahinya, Raihanah bintu Zaid ibnu Amr. Jadi para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan Rasulullah membelinya, ada yang mengatakan Rasulullah memerdekakannya, jadi dibeli kemudian dimerdekakan kemudian dinikahi oleh beliau. Jadi untuk wanita bernama Raihanah bintu Zaid ibnu Amr ini para ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk istrinya Rasulullah ataukah hanya sekedar budak beliau. Makanya jarang disebutkan dalam penyebutan istri-istrinya Rasulullah. Nanti di akhir risalah ini akan disebutkan siapa saja istri-istri Rasulullah nanti. Insyaallah taala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah selesai menyelesaikan urusan dengan orang-orang Bani Quraidah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Sa'ad ibnu Mu'adz yang kita sebutkan kemarin. Cuman di sini sebelumnya saya akan bacakan faidah yang saya kira ini bagus untuk kita ketahui terkait dengan sejarah atau riwayat-riwayat yang datang terkait peristiwa hukuman mati bagi orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ya. Ini riwayatnya sahih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak perlu ragu terkait dengan riwayat peristiwa hukuman mati bagi orang-orang Bani Quraidah. Ini riwayatnya Bukhari Muslim.
Ya. Jadi tadi yang saya sebutkan tadi itu riwayatnya Bukhari Muslim kisahnya tadi. Maka di sini ada faedah yang disebutkan oleh Al-Ustadz Firanda hafizahullah taala. Ini bagus untuk kita ketahui. Beliau mengatakan di sini, saya bacakan tulisan beliau, sebagian ahli sejarah kontemporer, ya sebagian ahli sejarah kontemporer di zaman sekarang ini cenderung menolak riwayat-riwayat yang terkait dengan hukuman kepada Bani Quraidah. Terlebih lagi, Nabi SAW sebelumnya hanya menghukum Bani Qainuqa dan Bani An-Nadir dengan pengusiran saja. Ya, hanya segera diusir, tidak dihukum mati. Akan tetapi malah mengeksekusi Bani Quraidah. Mereka juga mengklaim bahwa menetapkan keabsahan riwayat-riwayat ini akan menodai nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan semakin mendukung Zionis, orang-orang Yahudi yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan untuk membalas dendam kepada kaum muslimin, terutama di Palestina. Ya. Jadi menurut mereka kalau ini disebutkan, nanti orang-orang Yahudi semakin marah dengan kaum muslimin, gitu. Karena dulu leluhur mereka pernah dibantai oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka semakin marak, semakin melampaui batas dalam menindas saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama di Palestina. Maka beliau katakan di sini, ini tentu anggapan yang salah. Karena riwayat-riwayat tentang hukuman mati bagi Quraidah datang dengan sanad-sanad yang sahih. Ya, bahkan banyak diantaranya Bukhari Muslim yang tidak diragukan keabsahannya. Hukuman yang ditegakkan bagi mereka bukanlah hukuman yang berlebihan jika ditinjau dari perbuatan yang mereka lakukan, yaitu berkhianat dengan membatalkan perjanjian damai dan bersekutu untuk menghabisi dan membunuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Terlebih lagi seharusnya mereka membantu kaum muslimin untuk menghadapi musuh yang datang dari luar sebagai penduduk kota Madinah yang baik dan telah menandatangani piagam Madinah, menandatangani kesepakatan Madinah, di mana mereka boleh tinggal di kota Madinah bersama kaum muslimin asalkan mereka ikut menjaga kota Madinah dari serangan musuh. Terlebih lagi posisi mereka yang berada di dalam kota Madinah dan bukan di luar kota. Sementara anak-anak dan para wanita diamankan di daerah area yang dekat dengan posisi kampung Bani Quraidah ini. Bukankah dampak yang mungkin muncul dari pengkhianatan mereka adalah terbunuhnya Nabi Muhammad SAW, para lelaki, anak-anak dan para wanita umat Islam yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Karena kaum muslimin yang ikut perang saja ketika itu jumlahnya sudah sekitar 3.000 orang, belum lagi para wanita, anak-anak dan yang lainnya yang tidak ikut berperang. Dengan demikian, hukuman yang ditegakkan bagi mereka adalah hukuman yang wajar dan setimpal. Bahkan hingga saat ini, negara-negara di dunia ini masih menerapkan hukuman mati bagi para pengkhianat, termasuk pengkhianat negara. Karenanya tidak perlu kita mengingkari sejarah Islam yang telah valid dan terbukti keabsahannya. Jadi tidak perlu kemudian kita menutup-nutupi hal ini. Ini fakta disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dan ini kalau kita lihat tentunya ini bukan ketetapan yang zalim. Ini bukan ketetapan yang berlebihan. Ya, karena kita lihat bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Quraidah itu jauh lebih berat dibandingkan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa dan Bani An-Nadir. Kemudian terakhir di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya akan sebutkan terkait dengan wafatnya sahabat Sa'ad ibnu Mu'adz. Jadi setelah beliau memutuskan perkara kepada orang-orang Bani Quraidah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Di mana sebelumnya kita sebutkan beliau berdoa untuk tidak diwafatkan sebelum beliau melihat keputusan yang diterima oleh orang-orang Bani Quraidah. Akhirnya beliau sendiri yang menetapkan hukuman bagi orang-orang Bani Quraidah. Kemudian setelahnya beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelahnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwasannya tidak seorang pun yang lebih aku sukai untuk aku berjihad melawan mereka dibandingkan kaum yang telah mendustakan Rasulmu dan telah mengusirnya," yaitu orang-orang kafir Quraisy maksudnya. Ya, jadi tidak ada satupun kaum yang lebih beliau sukai untuk beliau melawan mereka dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku menyangka bahwa Engkau telah menghentikan perang antara kami dengan mereka.
antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Setelah peristiwa perang Ahzab ini, beliau memandang seperti itu. Jadi beliau mengira bahwasanya orang-orang Quraisy tidak akan lagi berani menyerang kaum muslimin. Namun, jika masih ada peperangan melawan Quraisy, maka biarkanlah aku tetap hidup untuk ikut serta dalam perang tersebut dan berjihad melawan mereka demi Engkau ya Allah. Namun jika Engkau telah menghentikan perang ini antara kami dengan mereka, maka jadikanlah lukaku ini sebagai wasilah dan jadikanlah kematianku disebabkan oleh lukaku ini. Luka beliau yang ada di tangan tadi. Akhirnya Allah kabulkan doa beliau. Allah kabulkan doa beliau. Akhirnya luka beliau bertambah parah. Disebutkan di sini, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan ada seekor kambing yang menginjak luka beliau hingga akhirnya luka beliau menjadi parah. Akhirnya terus mengeluarkan darah hingga akhirnya beliau pun wafat. Maka ini menunjukkan bahwasanya setelah ini tidak akan ada lagi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Mereka sudah tidak lagi berani menyerang kaum muslimin. Nanti kaum muslimin yang giliran mendatangi mereka nanti pada peristiwa Fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Itu pun tidak terjadi peperangan karena mereka nggak berani melawan kaum muslimin ketika itu. Sebagaimana yang masih kita ingat ucapannya Rasulullah kemarin, ya, setelah selesai perang Ahzab beliau mengatakan, "Al-an naghzuhum wa la yaghzunana, nahnu nasiru ilaihim." Sekarang kita yang akan memerangi mereka dan mereka tidak akan memerangi kita. Kita yang akan mendatangi mereka sekarang. Ya. Dan kemudian ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, "Ihtazza 'arsyur rahmani li mauti Sa'ad ibn Mu'adz." Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan, yang Allah beristiwa di atasnya. Arsy-Nya Allah sampai bergetar karena kematiannya Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu. Masya Allah. Padahal usia keislaman beliau hanya sekitar 6 tahun. Semenjak beliau masuk Islam, kemudian beliau wafat di tahun 5 Hijriah, karena beliau masuk Islamnya di 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah, maka di tahun ke-5 Hijriah beliau wafat. Beliau hanya usia keislaman beliau hanya 6 tahun, tapi beliau bisa mendapatkan kemuliaan sedemikian rupa, jemaah. Ya, inilah salah satu contoh bagaimana usia atau waktu yang singkat akan tapi diisi dengan amalan-amalan yang utama, maka itu bisa mengalahkan orang yang umurnya panjang akan tapi amalan-amalannya tidak sebagus dengan orang yang diberi umur yang singkat tadi dalam mengenal Islam. Jadi banyak orang yang mungkin masuk Islamnya mendapatkan hidayah sudah usia tua. Ya, kemudian hanya beberapa tahun atau mungkin hanya beberapa hari, beberapa bulan dia masuk Islam, tapi dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimallah, yang menentukan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan lamanya usia kita, tapi bagaimana kualitas dari amalan kita. Jadi yang menentukan bukanlah kuantitas, akan tapi kualitas dari amalan kita. Itulah yang hendaknya kita upayakan agar kita bisa mengisi umur kita di dunia ini dengan amalan-amalan yang utama, sehingga kelak kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Allahumma amin. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan terkait dengan beberapa peristiwa yang terjadi setelah perang Bani Quraidah. Maka intinya setelah ini kemudian dengan berakhirnya perang Bani Quraidah dan juga perang Ahzab, maka berakhirlah masa pembentukan negara Islam di kota Madinah. Maka fase berikutnya mulai disebarluaskan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka diantaranya nanti kaum muslimin bisa menaklukkan kota Mekkah. Kemudian Rasulullah juga bisa mengirim surat-surat kepada para penguasa dunia, kerajaan Romawi, kerajaan Persia dan yang lainnya, diajak kepada agama Islam, hingga akhirnya kemudian Islam pun bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka inilah titik baliknya.
Inilah titik balik dari sejarah perkembangan agama Islam di muka bumi ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya pada kita semua agar kita bisa senantiasa istiqomah di atas agamanya hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.